Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Guru Mengajar. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Untuk soal yang pertama, ini adalah soal UN ya. Saya lupa ini tahun berapa, tapi ini soal ujian nasional. Ini ada sebuah grafik fungsi kuadrat, kemudian ada titik-titik yang diketahuinya gitu ya. Nah, kita akan tuliskan terlebih dahulu ya. Untuk titiknya berarti itu kan min 3,0, kemudian min 1,0 gitu ya. Ini min 3, min 1,0 dan 0,3 begitu. Ternyata titik-titik ini titik-titik yang cukup istimewa ya, terutama yang ini nih, yang min 3,0 dan min 1,0. Ini adalah merupakan titik potong grafik terhadap sumbu X gitu. Nah, jika ada 0,0, maka kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 X min X2 begitu. Kemudian untuk yang X1 nya yang mana? Ini adalah X1 nya, ini adalah X2 nya, atau boleh digonta-ganti gitu ya. Oke, langsung kita masukkan Y sama dengan A X plus 3 begitu kan, ini min ketemu min ya. Kemudian ini X plus 1 begitu. Nah, ini nanti kita akan mencari nilai A nya karena A nya belum ketemu. Lewat mana? Lewat titik ini. Bagaimana caranya? Kita substitusikan titik 0,3 nya ke dalam persamaan, sehingga 0,3 berarti 3 nya adalah Y gitu kan. Terus ini A, terus X nya 0, terus ini 0 begitu. 3 sama dengan A, ini berarti 3, ini 1, jadinya ini A kalikan 3 kan begitu. Nah, ini saya tulis di sini jadinya A sama dengan 3/3 sama dengan 1. Oke, ketemu A nya sama dengan 1. Kalau sudah, kita balikan lagi ke yang atas, jadi Y sama dengan 1, X plus 3, X plus 1. Ini tetap biarin aja ya, biar kalian nanti nggak bingung. Kemudian jangan lupa ini kali ini gitu kan, terus ini kali ini, biasa seperti aljabar biasa itu. Kemudian kita jalankan, jadinya ini X kuadrat plus 3X plus X plus 3 Y sama dengan 1, X kuadrat plus 4X plus 3, sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Demikian ya. Jadi kalau untuk mau mengecek persamaan fungsi kuadratnya ini udah benar apa belum, tinggal kalian cek aja ya, min 3,0 masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi misalkan min 3, kita cek ya untuk cara mengeceknya. Min 3,0 masukkan, berarti kan 0, kemudian itu min 3 kuadrat plus 4 kali min 3 ditambah 3, 9 min 12 tambah 3, ketemunya 0/0. Oke, betul. Kemudian cek lagi 1 kali lah, nggak apa-apa lah, 0,3 gitu kan, berarti 3, 0 kuadrat, 4 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Oke, betul lagi. Nah, kalau sudah betul berarti langkah-langkah pengerjaan kita itu udah betul begitu ya. Oke, itu tadi kita menggunakan rumus yang pertama ya. Y sama dengan A X min X1 sama dikalikan X min X2. Itu jika diketahui titik potong ya. Jika diketahui titik potong terhadap sumbu X nya begitu. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini
Diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik maksimum min 2,18 dan memotong sumbu y di 0,10. Tentukan titik potong kurva fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu x. Nah, yang ditanyakan adalah titik potongnya ya. Tapi sebelum itu kita harus mencari persamaannya terlebih dahulu. Nah, karena ini ada titik balik maksimum ya, maka kita menggunakan rumusnya ini. Y sama dengan A X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Begitu. Ini adalah rumus umumnya jika diketahui titik puncaknya. Yang diketahui adalah titik puncak XP, YP. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa nama lain titik puncak itu juga disebut dengan titik balik, begitu ya. Titik balik maksimum atau minimum atau titik ekstrim. Nah, itu sama saja. Oke, lanjut. Karena itu adalah puncaknya min 2,18, maka kita masukkan Y sama dengan A X plus 2 kuadrat ditambah 18. Nah, ini persamaan yang akan kita cari. Masih ada A-nya yang belum diketahui. Kita cari dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan titik yang tersisa itu 0,10. Sama kayak soal sebelumnya, berarti 10-nya adalah Y, kemudian 0-nya adalah X. Nah, kemudian tinggal dijalankan saja. A itu 2 kuadrat plus 18. 2 kuadrat adalah 4A, berarti 4A sama dengan 10 min 18, berarti A sama dengan min 8/4. A nya min 2. Oke, ketemu A sama dengan min 2, kita masukkan ke sini lagi kan, begitu. Jadi Y sama dengan min 2 X plus 2 kuadrat plus 18. Untuk X plus 2 kuadrat itu cara nyarinya begini ya, biasa. X kuadrat plus 2x ditambah 2x plus 4 x kuadrat ditambah 4x plus 4, begitu, bukan x kuadrat plus 4 ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadinya min 2 ini tak tulis x kuadrat plus 4x plus 4 ditambah 18, jadinya min 2x kuadrat min 8x min 8 ditambah 18. Ketemunya Y sama dengan min 2x kuadrat min 8x plus 10. Ini adalah persamaan fungsi kuadratnya, tapi yang dicarikan adalah titik potong kurva terhadap sumbu x ya. Nah, berarti belum selesai, belum sampai sini belum selesai, maka kita faktorkan ya. Kita akan memfaktorkan ya, karena titik potong grafik terhadap sumbu x itu terjadi jika y-nya sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita akan memfaktorkannya. Nah, karena ada negatif gitu ya, ada 2 gitu, maka kita bagi dengan min 2 aja boleh. Jadi nanti positif x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Maka kita cari perkalian min 5 yang hasilnya plus 4, berarti kan plus 5 dan min 1, begitu. Jadi x plus 5 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0, jadi ini sama dengan min 5,
ini sama dengan 1. Nah, jadi titik potong kurva terhadap sumbu X nya adalah min 5,0 dan 1,0. Demikian. Oke, ini kita lanjutkan soalnya seperti ini. Sekarang mirip soal sebelumnya, soal nomor 2. Ini soal nomor 3, bedanya cuman ini ada gambarnya begitu. Nah, kita tahu bahwa titik 4,4 ini adalah titik puncaknya begitu ya. Maka nanti kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Ini yang rumus yang akan kita pakai. Kalau sudah, kita masukkan ya 4,4 nya, jadinya Y sama dengan A X min 4 kuadrat ditambah 4. Kemudian masih ada titik yang nganggur itu ya, 0, min 12. Kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas, jadi min 12 sama dengan 0 min 4, kemudian min 12 sama dengan A, itu kan berarti 0 kurang 4 kan min 4 ya, min 4 kuadrat berarti 16 ditambah 4. Ini saya tulis di sini ya, 16A sama dengan min 12 min 4. 16A sama dengan min 16A sama dengan min 16 per 16, A nya sama dengan min 1. Nah, A nya adalah min 1. Kemudian ini juga pas ya, relevan dengan gambarnya, karena waktu itu kita sudah membahas jika A nya adalah negatif maka grafiknya akan terbuka ke bawah begitu. Kemudian kita substitusikan ini ke sini ya, karena sudah ketemu ya A nya gitu. Jadi Y sama dengan min 1 X min 4 kuadrat plus 4. Y sama dengan min 1, ini berarti kan X kuadrat min 8X plus 16 ditambah 4. Kemudian min 1 nya kita kalikan dengan persamaan kuadratnya yang di dalam kurung, berarti kan min X kuadrat plus 8X min 16 plus 4, sehingga fungsi kuadrat tersebut mempunyai persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 8X min 12. Ini adalah fungsi kuadratnya. Kemudian yang dicari adalah memotong sumbu X ya, sama kayak tadi, maka tinggal kita faktorkan saja. Min X kuadrat plus 8X min 12 sama dengan 0. Ini kita kalikan min 1 biar gampang. X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Kemudian perkalian 12 yang hasilnya min 8, berarti min 6 dikalikan min 2 ya, begitu. Jadi X sama dengan, langsung aja ya, X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Jadi titik potongnya terhadap sumbu X nya adalah 6,0 dan 2,0. Demikian. Nah, sekarang soal yang ini. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik-titik min 3, min 1, min 1, min 5 dan 2,4. Untuk titik-titik ini ternyata dia bukan titik istimewa ya, karena bukan memotong terhadap sumbu X, kemudian titiknya bukan titik puncak. Nah, maka persamaan apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Maka kita akan menggunakan ini aja, persamaan umum dari fungsi kuadrat. Ini yang akan kita
gunakan, karena titik-titiknya bukan titik istimewa, titik yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian kita substitusikan titik-titiknya ke dalam persamaan. Jadi min 1 sama dengan A min 3 kuadrat ditambah B dikalikan min 3 ditambah C. Min 1 sama dengan min 3 kuadrat itu 9A, B dikalikan min 3 berarti min 3B plus C. Nah, ini biar lebih mudah familiar ya, kita ini aja, kita pindah ini, kita ketemu persamaan yang pertama dari titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua min 1, min 5 ya, kita masukkan jadi min 5 A kali min 1 kuadrat plus B kali min 1 plus C. Min 1 kuadrat 1 ya, kali A ini berarti min B plus C, sama kayak atasnya. Kita rubah ke dalam bentuk seperti ini aja yang familiar. Kemudian titik yang terakhir 2,4 A 2 kuadrat plus B kali 2 plus C, jadinya 2 kuadrat itu 4A, itu 2B plus C, 4A plus 2B plus C sama dengan 4 ya. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, dari 3 persamaan itu maka kita mendapatkan soal SPLTV, begitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan soal SPLTV ini. Nah, waktu dulu di semester 1 kita udah pernah membahasnya ya. Jadi saya rasa ini tidak kesulitan lah harusnya kalian. Karena C-nya ini udah sama ya, maka kita menghilangkan C-nya saja ini. Menghilangkan A dan B boleh Pak? Boleh, tapi itu nanti terlalu lama ya. Padahal C-nya udah sama itu, plus C gitu. Nah, langsung saja dikurangi kan. Min 1 dikurangi min 5 berarti 4. Kemudian itu 8A min 2B. Kemudian ini karena bisa dibagi 2 ya, langsung aja ini disederhanain ya, 4A min B sama dengan 2. Kemudian saya mau 1 dan 3 karena kayaknya nanti lebih cepat ini. 4A. Oke, kita bagi 5 semuanya ini ya, jadinya A min B sama dengan min 1. Oke, kita eliminasi itu, A min B sama dengan min 1 dikurangi ya, berarti ketemunya 3, sini 3A, berarti A nya sama dengan 3/3 ya, jadi A nya 1. A nya 1, kita cari B, masukkan ke sini ya, 1 kurangi B sama dengan min 1, min B sama dengan min 1, min 1, B sama dengan 2. Tinggal cari C berarti kita pakai yang A min B aja lah, A min B plus C sama dengan min 5, berarti 1 min 2 plus C sama dengan min 5. C nya sama dengan min 5 min 1 plus 2, jadinya C sama dengan min 4. Oke, sudah ketemu, maka persamaan K sudah, maka kita tinggal memasukkan ke rumus umumnya ini. Jadi persamaan parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2x min 4. Ini adalah persamaan kuadratnya. Oke, demikian untuk soal-soalnya, materinya.
nanti silakan kalian kerjakan modul ya, akan lebih jelas lagi, akan lebih mahir lagi jika kalian mencoba sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.